Setelah mematikan mobilnya, dia segera keluar dan berlari menghampiri pintu mobil sebelah kanan. Setelah memanggil beberapa perawat, proses pemindahan Mas Taeyong dari mobil sampai ke tempat didorong itu memakan waktu yang singkat, tetapi terasa begitu lama baginya yang terus menjatuhkan air matanya. Dengan hampir mengikuti kemana para perawat itu membawa tubuh Taeyong, perlahan ia mendapati jemarinya digenggam oleh Taeyong. Itu tampak memberi senyum menenangkan yang justru terasa beribu kali lebih menyakitkan bagi Yen. Tepat sebelum seorang petugas rumah sakit menandunya agar darurat masuk ke dalam ruang penanganan pasien itu, Lian Tao Kim yang tepat menggerakkan bibirnya untuk mengucapkan satu kalimat. Pakaiannya diwarnai warna merah dari darah Taeyong dan wajahnya tampak memucat perkara rasa takut dan cemasnya. Lalu di tengah situasi itu, tiba-tiba Yan merasa sebuah tamparan mendarat di pipi kanannya. Tanya sampai sana nyatanya rambutnya terus ditarik oleh seorang yang awalnya tak begitu tampak di penglihatan Yan karena netra wanita itu dipenuhi oleh air mata yang siap mengucur. Nyatanya setelah air mata itu jatuh, berkat satu tamparan yang diberikan tangan itu untuk kali kedua, Lian harus bisa mengidentifikasi sosok ringan tangan di hadapannya. Harusnya aku yang mati, serunya sembari menarik rambut Yan. Manakala wanita itu masih memberi bungkamnya, Lena kembali bersuara, Taeyong telah terluka karena mengapa kau sadar itu? Berhenti menggodanya dan hanya dari kehidupan kami. Nyalas, pergilah dari neraka. Dan belum selesai, Lena berteriak dengan cemar yang terus menarik suri panjang Yan. Seorang pria dengan jas putihnya menghampiri keduanya dan menghentikan aksi gila wanita Kim itu. Dia menghentikan perilaku brutal Anda, ujar dokter. Pria yang nyatanya dikenal baik oleh Yan itu Kim Namjoon. Pria tempo hari yang maki-maki dalam mobil karena sudah mengatakan kepada Yonggi pasal sesi konsultasi mereka. Tangannya sekali, nyatanya ia terus mendaratkan telapak tangannya sampai Namjoon membelalakan matanya penuh keterkejutan. Benar, Lian menampar pipi Lena sampai 5 bahkan 6 kali tanpa memberi jeda sama sekali. Karena kau yang mengirim orang itu, cerca yang dengan nada bicara yang begitu dingin. Lena akhirnya menyadar jika wanita itu masih dipenuhi keterkejutannya sekaligus rasa panik yang sampai di kepalanya berkat tamparan yang diberikan Yan. Sementara itu, dengan nada wajah yang begitu dingin hingga membuat Namjoon turut terdiam di tempatnya, Lian kembali terbicara. Laki-lakinya mendekat Lian, kemudian mendaratkan jemarinya di pipi Lena yang tampak memerah, mengulit kukunya dengan lembut di sana. Yan kemudian kembali berujar, tidak ada satupun orang yang bisa memilih dengan apa kematian menjemputnya, tapi khusus untukmu, aku jamin dengan akulah kematian akan menjemputmu. Nah, satu lagi, jangan menuduhku neraka pada manusia lain saat kau sendiri tidak tahu apa surga mau menerimamu, sambungnya sebelum berjalan menjauh dari netra yang
masih menyorot dingin, lebih dingin daripada salju manapun, dan Namjoon hanya bisa menatap kepergian Yen dengan mata yang menatap penuh kekaguman. Yoongi sangat terkejut saat dia mendapati kondisi adiknya yang datang dengan dipenuhi darah kering. Tak hanya itu, ia juga datang dengan kemana rok kerjanya saja, dan sontak membuat Yoongi berlari mencari jaket yang sampai pada kenalan untuk menutupi sang ayah. Dengan Jember yang tengah beradu dengan Creeper Komodo di ruang kerjanya, Yoongi kemudian bertanya setelah mendapatkan identitas lelaki yang Taehyung, apa yang akan kau lakukan? Mengirimnya tenaga jawab Yen yang tengah memasukkan ke dalam revolver yang dia pilih untuk menemani aksinya hari ini. Yoongi yang mendengar jawaban dari adiknya itu kemudian menghela napas sebelum berbicara, biar Jungkook yang mengurusnya. Dengan memanfaatkan koneksi yang dia miliki, akhirnya keduanya bisa mendapatkan identitas lengkap lelaki itu dengan dalam hitungan jam. Namun permasalahan yang terjadi sekarang adalah ketidaksetujuan Yoongi atas rencana adiknya. Benar, Yoongi memanglah yang paling sulit membiarkan Yen terjun secara langsung dalam kegiatan eksekusi mereka. Yen yang paham dan sadar hal itu dengan baik pun semakin menganggap larangan Yoongi adalah hal sepele. Namun langkah Yen harus terhenti menangkap ponsel Yoongi berdering dan menampilkan nama Namjoon di sana. Tanpa berpikir lebih lama lagi, Yoongi segera menerima panggilan itu dan membuat suara Namjoon terdengar hingga pendengaran Yen setelah mengaktifkan mode loudspeaker. Kim sudah sadar, mintanya kemari karena Nalena Kim sedang tidak ada di sini. Ujar Namjoon yang sontak membuat Yen melepaskan revolver dari genggamannya dan berlari keluar dengan kunci mobil di tangannya. Tolong awasi pergerakan mobilnya, dan satu lagi, aku mohon jangan sampai Yen tahu bahwa aku juga bagian dari misi ini, sambung Creeper. Pria itu yang sebuah persetujuan dari Yoongi tepat sebelum panggilan itu diakhiri. Bersihkan dirimu terlebih dahulu, karena hukuman yang kau bawakan membuat kondisi Taehyung kembali memburuk. Itu adalah kalimat yang diberikan Namjoon sesaat setelah ia mendaratkan kakinya di depan ruang inap Taehyung berada di ruang utama. Oleh karena itu, Yen tampak mengikuti titah Namjoon untuk mandi ke kamar mandi yang tersedia di ruang inap Taehyung. Engkau baik-baik saja, aku akan berada di sini untuk jagamu. Balas Yen dengan senyuman palsunya. Tentu senyum itu palsu karena setelahnya air mata wanita itu tak lagi dapat dia bendung. Kini Taehyung tampak kesakitan.
berbicara membuatku tenang. Sambungnya dari terbukanya pintu ruang inap ini. Ia tidak menolehkan kepalanya. Wanita itu tampak tenang mencemari Taeyong dan terus menjatuhkan air matanya. Di sisi lain dengan itu sayunya, Taeyong mendapati dua sahabatnya masuk ke ruang inapnya itu Jungkook dan Jimin yang datang bersamaan. Keduanya dengan segera menghampiri ranjang Taeyong dan mulai menyuarakan kekhawatiran mereka. Namun dari semua kalimat kekhawatiran diberikan Jungkook, suka-suka padanya, Taeyong menyadari bahwa tatap Jimin terus terfokus pada sosok Ian yang masih mengangkat tangannya. Aku yang akan menjaga di ruangan ini sampai besok pagi, ujar Jungkook. Pada akhirnya turut menatap sosok Ian yang masih terdiam di tempatnya. Taeyong tahu pasti mendengar suara Jimin, tetapi wanita itu terus semakin mendekat dirinya pada Jungkook. Nama itu masih berlangsung dan kehilangan namanya jika Jungkook tak merasa kehilangan karena hal itu. Jimin tampak tak setuju dengan itu. Mengatakan masalahnya Jimin pun berucap, sayang kuat aku pulang ya, 3 jam aku akan disini seperti kamu. Malam ini bermain di ranjang rumah, aku bahkan ngajak kamu pulang ya. Namun dia tetap kokoh pada pendiriannya dengan tegas. Dia mengeleng sebelum berdiri dari duduknya sambil berujar kepada Taeyong, bisa kau di sini sampai Taeyong pulang. Aku ingin diam sebentar saja. Tentu saja istirahatlah kelas. Jungkook setelah memberikan kukan jangungnya. Awalnya Taeyong menolak. Setelah ia terlelap, Jimin akan segera melangkahkan kakinya menjauhkan